Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Tentunya pelajaran tentang besaran dan satuan ini di SMP itu sudah pernah Anda pelajari. Maka ini sebenarnya hanya mereview ulang, menyegarkan kembali tentang pengalaman belajar pada saat di SMP. Besaran itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai atau angka dengan satuan tertentu. Jadi kalau kita itu ingin menyebutkan suatu besaran, tentunya besaran itu harus bisa diukur dengan nilai dan kemudian juga dinyatakan dengan satuan tertentu. Contohnya adalah panjang. Ya, itu merupakan contoh besaran. Kenapa? Karena kalau kita itu mendapatkan besaran panjang, tentunya bisa kita nyatakan hasil pengukurannya itu dalam bentuk angka dan pasti juga memiliki satuan. Misalnya panjang dari suatu pulpen, maka panjang pulpen bisa kita ukur dan hasilnya pun juga akan mendapatkan angka beserta satuan dari alat ukur yang kita pakai. Dan masih ada beberapa besaran-besaran yang lain. Kemudian bagaimana dengan satuan? Satuan itu ada sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran dari besaran itu. Jadi ketika kita menyebutkan suatu satuan itu menunjukkan ukuran, entah besarnya, ya. Misalnya begitu. Meter, kilometer, kilogram. Meter, kilometer ini untuk menyatakan ukuran dari suatu panjang. Misalnya 5 meter, tentu itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 100 meter. Sehingga menyatakan ukuran suatu besaran tertentu. Misalnya untuk menyatakan ukuran suatu massa. Massa benda 2 kilogram tentu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan benda lain yang memiliki massa misalnya 15 kg. Nah, dalam menyatakan satuan-satuan itu, dalam fisika itu ada satuan yang dikenal dengan nama satuan baku. Jadi satuan baku ini adalah satuan yang memang sudah ditentukan di seluruh dunia. Biasanya kita kenal dengan nama satuan internasional atau SI, sehingga nilainya selalu sama di semua tempat atau di semua negara yang menggunakan satuan internasional tersebut. Misalnya satuan meter, kilometer, kilogram, dan beberapa satuan yang lain. Sedangkan satuan fisika yang dikenal di masyarakat ada beberapa yang sebagai satuan yang tidak baku. Maka satuan ini tidak bisa dipakai untuk satuan ilmiah. Mungkin hanya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kesepakatan budaya di tingkat lokal. Contohnya, panjang itu menggunakan ukuran hasta atau jengkal. Nah, itu satuan yang tidak baku. Oleh sebab itu, terkait dengan besaran dan satuan, fisika mengenal ada besaran pokok. Jadi besaran ini merupakan besaran yang menjadi dasar untuk besaran-besaran yang lain. Sampai saat ini dalam fisika dikenal ada 7 besaran pokok sesuai dengan tabel ini. Ya, jadi tabel ini adalah 7 besaran pokok. Nah, dari besaran pokok ini masing-masing memiliki satuan-satuan tertentu. Biasanya besaran pokok ini itu merupakan keluarga besar. Sedangkan dalam hal-hal keseharian mungkin besaran pokok diwujudkan dalam bentuk nama-nama yang lain. Contohnya besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang yang memiliki satuan meter ini ke dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berupa pernyataan kalimat atau kata yang lain. Contohnya adalah lebar, itu memiliki satuan meter, maka dia pun masuk besaran pokok panjang. Ada lebar, ada keliling, ada jari-jari, tinggi, itu semuanya merupakan
kelompok dari besaran pokok panjang meskipun memiliki nama tidak spesifik yaitu besaran panjang. Mungkin juga ada besaran yang lain, misalnya tentang waktu. Waktu yang memiliki satuan sekon, ini contoh besaran lain yang setara dengan waktu adalah besaran periode. Itu pun juga masuk dalam kelompok besaran waktu. Dan masih ada besaran-besaran yang lain yang tercantum dalam tabel ini. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Bisa dengan cara perkalian atau pembagian. Oleh sebab itu, besaran turunan ini biasanya memiliki satuan-satuan berdasarkan satuan dari besaran pokok. Contohnya adalah satuan dari luas, itu terdiri dari meter persegi. Karena luas itu merupakan turunan dari hasil perkalian panjang kali lebar. Ingat, panjang itu masuk besaran pokok panjang dan lebar itu juga besaran pokok panjang. Meskipun memiliki nama tidak spesifik pada besaran panjang. Maka ini tersusun atas dua besaran pokok panjang. Sedangkan volume itu tersusun atas 3 perkalian besaran pokok panjang. Biasanya volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Biasanya seperti itu. Dan besaran-besaran turunan yang lain masih sangat banyak sekali. Prinsipnya adalah diturunkan dengan cara melakukan perkalian atau pembagian. Baik, demikian kira-kira hal yang bisa Pak Dedi jelaskan terkait dengan besaran dan satuan. Selamat mempelajarinya.